warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita kembali dipertemukan dalam kabar kajian Al-Jabar. Untuk kesempatan pada malam ini, kajiannya bertemakan tentang tantangan pengembangan usaha peternakan untuk kesejahteraan umat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zainal Bahrudin, beliau dari Fakultas Peternakan UGM. Sebelum memulai kegiatan kajian ini, ada baiknya kita mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh rekan saya dari Takmir Masjid Al-Jabar, Saudara David Syahputra. Kepada beliau, kepada Saudara David, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لكم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah kita dengarkan untuk pembacaan tilawah surat Al-Kahfi yang telah dibacakan oleh Saudara David Syahputra. Untuk acara selanjutnya, cara kajian yang akan disampaikan oleh narasumber, tetapi narasumbernya belum hadir ya. Mungkin dapat ditunggu. Ya, sambil menunggu narasumber ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suara saya sudah terdengar, sahabat? Sudah terdengar, Pak. Waktu ini internetnya juga lagi kurang gitu bagus. Ya. Nah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ukhuwah serta berjuta-juta nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu, maka niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang setia pada ajarannya sampai dengan akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kabar malam hari ini. Ini ada rekan sama angkatan saya, Mas Darman ya. Kemudian ada Bu Alfi, dosen SITH. Soalnya nanti akan menyusul teman-teman yang lainnya. Mungkin baru saja ada jam 7.30 di beberapa tempat gitu ya. Allah nanti akan menyusul yang lain juga sudah ada bergabung, Mas Firmansyah ya. Firman lagi ada di Jatinangor. Di Depok, Pak. Oh, Depok, oke. Mas Darman di mana? Mas Darman di Bandung. Masih di mute ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini nanti akan bergabung dengan kita Pak Profesor Zainal Fakhrudin ya, dari UGM. Mudah-mudahan segera akan bergabung ya. Oke. Ini baterai laptopnya habis. Jadi aliran listrik di rumah Pak Zainal ini sejak tadi sore padam ya. Mudah-mudahan HP-nya masih ada ininya, ada baterainya atau paling tidak ada power bank-nya. Oke, saya tanya dulu bisa bergabung dengan HP ya. Oke, nanti PowerPoint-nya biar saya share. Ya, ya mohon maaf Pak Jana agak telat bergabung karena aliran listrik di Jogja, mungkin di nggak seluruh Jogja ya, di tempat beliau berada, di rumahnya sedang apa namanya, sedang padam ya. Sore ini. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan HP ya. Sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha ya. Dan selalu ya setiap Idul Kurban atau Idul Adha ini kita umat Islam ya dihadapkan dengan kewajiban kita, pastinya mungkin lebih disetujui sebagai sunnah ya untuk berkorbannya. Tapi Rasulullah SAW tiap ya Idul Adha itu pasti akan korban itu. Jadi beberapa mengatakan ini walaupun sunnah ya tapi sunnah muakkad gitu. Dan itu tentu memberikan apa ya pada umat Islam ini satu tantangan untuk menyediakan hewan kurban. Kalau zaman Rasul mungkin dulu banyaknya domba ya, kemudian juga ada unta ya, sapi nggak ada di sana, tapi kemudian sapi itu disamakan dengan unta ya untuk setara dengan kurban 7 orang. Artinya setiap tahun umat Islam harus menyediakan persediaan hewan ternak untuk dikorbankan. Dan dulu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang peternak ya. Jadi nanti Pak Zainal akan menceritakan ya bagaimana para nabi dahulu itu juga penggembala ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ya, kali mereka pernah menggembalakan ternak. Gitu. Rasulullah juga waktu masa kecilnya pernah menggembalakan ternak. Ya, di samping kemudian berniaga juga termasuk. Mungkin termasuk di dalamnya adalah hewan ternak. Artinya ya
kewajiban kita untuk menyediakan hewan ternak ini, dan kebutuhan untuk itu sangat besar sekali ya. Katakanlah umat Islam sekarang hampir 7 miliar ya populasinya gitu. Alhamdulillah Pak Zainal sudah mulai bergabung. Assalamualaikum Pak Zainal, udah bisa. Waalaikumsalam. Masih padam aliran listriknya? Enggak, tadi HP yang laptop yang satu baterainya habis, jadi nggak bisa itu lagi. Ini sudah nyala tapi nggak bisa, nggak tahu HP-nya nggak bisa itu. HP-nya apa laptopnya? Nah, baterai laptopnya nggak bisa jalan. Oh. Terus ini pakai laptop yang lain. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti saya share aja ya ininya ya. Nah, ini share nanti ya, Ustaz. Jazakallah, terima kasih banyak Pak Ya. Zainal sudah bergabung ya. Walaupun ada kendala laptop ya. Kalau ininya akan saya share. Udah tampak share screen-nya ya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Pak Zainal, Profesor Zainal Bakhrudin ya, Mas Duki, yang beliau adalah guru besar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada UGM. Beliau dulu sama-sama dengan saya mengambil S3 di Swansea ya, University College of Swansea waktu itu namanya, University of Wales ya. Dan sekarang namanya University of Swansea Pak Zainal ya. Nah, jadi udah University of Swansea itu tahun 90-an lah dulu ya. Pak Zainal mungkin selesai tahun 91 ya. Ya. Dulu Pak Zainal mengambil 3 kalau nggak salah di Departemen Teknik Kimia ya Pak Zainal ya waktu itu ya. Iya. Chemical Engineering ya. Pada saya di School of Biological Science. Baik, kemudian Pak Zainal pernah menjadi Irjen ya, terakhir Irjen di Kementerian Pertanian ya, zaman Pak Anton Apriantono ya. Sebelumnya menjadi Dirjen ya, Dirjen saya lupa. P2HP. P2HP apa itu? Produksi pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian. Ya. Produk pertanian ya. Jadi beliau sudah banyak pengalaman yang baik sebagai akademisi maupun sebagai birokrat, dan juga pernah dipercaya di Kementerian Pertanian, dan kelihatannya sangat memahami bagaimana kondisi pertanian kita, walaupun mungkin itu pada zaman Pak Anton ya, tapi saya yakin Pak Zainal terus mengikuti perkembangan pertanian dan peternakan di tanah air ini. Pak Zainal, silakan Pak. Kita sambil menunggu yang lain, kita mulai aja. Sudah direkam juga. Baik Pak Taufik, ini saya sedang mencoba yang baru, yang laptop yang bisa tapi tetap nggak bisa juga. Bentar. Baik, gini aja Pak ya Pak Taufik. Ya, pakai yang dari saya aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengar Pak Taufik? Bagus ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, tidak lupa kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian lewat pengajian di masjid apa kabar ya kabar. Bin Al-Jabar. Oh, Bin Al-Jabar. bin Al-Jabar. Oke. Saya terima kasih Pak Taufik yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di bidang saya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan kita semuanya, tapi yang jelas kami terus terang ya mencoba untuk memaksimalkan apa yang sudah saya tulis gitu ya. Baik, jadi Pak Taufik memberikan tema yang saya sudah buat. Tema yang diminta untuk saya menyampaikan adalah tantangan pengembangan usaha peternakan untuk kesejahteraan umat. Jika ada kata kuncinya mungkin ya di sini pertama usaha peternakan, bagaimana tantangannya dan peluangnya untuk ke depan. Yang kita paham bahwa Indonesia termasuk negara tropik, negara agriculture yang hampir pasti punya sumber daya alam yang cukup melimpah. Tapi justru ketika sumber alam melimpah, kita terlena dengan merasa bahwa sumber alamnya cukup melimpah, baik dari sisi air, dari sisi lahan, dari sisi sumber maritimnya, dan yang sangat penting lagi adalah kita dalam posisi di negara tropik yang matahari selalu bersinar dibandingkan dari negara-negara yang lain, ya, negara subtropik misalnya. Jadi kata kunci yang berikutnya adalah kesejahteraan umat. Saya mencoba untuk mendefinisikan apa itu kesejahteraan umat, yaitu ya umat dalam pengertian di sini adalah sebagai umat Islam. Ya. Saya kira yang pasti menurut definisi yang saya peroleh di sini adalah pengertian kesejahteraan umat, terutama dalam konteks ekonomi. Misalnya kalau kesejahteraan adalah terkait dengan status ekonomi, ya indikatornya bukan hanya persoalan material saja, ya nilai ekonomi saja, tetapi juga ada nilai-nilai yang lain, yaitu moral, spiritual, dan sosial. Saya kira ini teori yang sudah kita pahami semuanya. Sudah, ini kalau ada harus matikan. Kemudian yang ada paper yang saya baca di sini adalah pada surat Saba nomor 15 bahwa Allah atau yang dimaksud kesejahteraan atau kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan kesejahteraan di bumi yang saat ini, dan juga ada peluang untuk meraih kesejahteraan ampunan Allah SWT di akhirat. Jadi kesimpulan saya kira dari tema yang
berikan kepada saya, kita harus apapun yang akan kita kembangkan, apapun yang akan kita berdayakan, termasuk di situ adalah peternakan, harus juga mempunyai dimensi tadi, dimensi kesejahteraan dalam pengertian kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan material. Tapi jangan lupa bahwa untuk mencapai kesejahteraan kebahagiaan dunia dan akhirat perlu ada indikator-indikator moralitas, indikator spiritual, dan sebagainya, dan hubungan sosial. Dan saya kira kesejahteraan dalam pengertian yang sebenarnya adalah ketika kita mampu melakukan hubungan kesejahteraan horizontal maupun vertikal. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya adalah slide ini saya mencoba untuk ketika kita ingin mencapai kesejahteraan ya atau kebahagiaan yang kelak di akhirat, ternyata perlu ujian. Gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya, ya pernah di YouTube itu disampaikan bahwa surga itu tidak gratis. Gitu ya. Kebahagiaan dalam pengertian yang tadi saya sampaikan di depan itu tidak gratis. Gitu ya. Tapi kita perlu membuktikan bahwa kita mampu menyelesaikan atau sukses dalam rangka kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada surat Al-Baqarah 155 yang terkenal sekali, wala nabluwannakum bisai minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Jadi secara fitrah kita manusia ketika kita ingin mendapatkan kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat, atau bahkan ya kita sama-sama dengar di pengajian ini bahwa tujuan kita akhirat, kita maksimalkan untuk menggapai akhirat, tetapi jangan lupa di dunia. Saya pernah Ustadz menyampaikan seperti itu. Sekali lagi bahwa untuk mencapai tadi perlu ujian. Dan kesejahteraan baik kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual itu juga bagian landasan dari semua kegiatan kita, termasuk di dalamnya adalah bidang peternakan, bidang kami atau di bidang pertanian dalam arti umum atau pertanian umum, salah satunya adalah bidang peternakan. Next, Pak Taufik. Halo. Bisa next? Oke. Kemudian seperti yang sudah saya katakan di depan bahwa kesejahteraan yang abadi atau surga itu tidak gratis. Seperti pada surat Al-Baqarah juga 214 dikatakan bahwa ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, guncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman sampai berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Saya kira ini kita sudah paham semuanya ayat ini. Jadi, sekali lagi bahwa cobaan itu sesuatu yang pasti terjadi. Juga di bidang peternakan yang saat ini. Saya kira dengan hiruk pikuknya pernah flu burung, kemudian kita baru mendapatkan wabah penyakit kuku, penyakit kuku dan mulut. Ya, itu juga bagian dari persoalan yang harus kita selesaikan. Next.
Dan ini Al-Mulk di sini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amala wa huwal azizul. Artinya surat ini atau ayat ini menyampaikan atau kita pahami bahwa kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan kehidupan dan kematian, dan tidak berhenti di situ aja, adalah liyabluwakum, kita semuanya akan diuji. Siapa di antara kita yang berbuat ahsan amal yang memberikan kebaikan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Ya, sekali lagi termasuk juga amal-amalan di bidang peternakan. Next. Kemudian ayat yang ingin saya sampaikan ini mengingatkan pada saya paling tidak bahwa kalau peternakan, ya, usaha bidang peternakan, tantangan di bidang usaha peternakan adalah bagaimana peternakan ini mampu memberikan pangan yang unggul, gitu ya, pangan yang berkualitas. Jadi hewan kalau didefinisikan kan semua, ternak adalah hewan yang sudah mengalami domestikasi. Nah, domestikasi yang itu punya nilai bisnis. Semua ternak bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita hanya merujuk ternak bahwa merupakan hewan yang mengalami domestikasi dan kemudian bisa punya nilai bisnis dan memberikan kontribusi pangan sebagai gizi untuk kita, atau juga pangan yang tidak hanya memberikan nutrisi tetapi memberikan fungsi-fungsi yang lain, ya, fungsi-fungsi yang lain, misalnya daging, kemudian susu, itu menurut saya satu pangan yang punya kemampuan memberikan kontribusi gizi, protein, energi, lemak, tetapi di waktu yang sama, terutama susu yang saya pahami adalah dia punya peran sebagai fungsional, apakah di situ terkait dengan imunitas, terkait dengan hormon dan sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita lihat An-Nahl di sini, yang diizinkan atau yang bisa dikonsumsi oleh kita sebagai umat Islam tidak hanya berdasarkan kepada definisi ternak saja, ya, tetapi di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Saya kira menariknya di situ. Jadi kita terkondisikan. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi segala pangan yang punya nilai gizi dan punya nilai fungsional yang lain, kecuali itu yang diharamkan itu. Yaitu yang saya tertarik di sini adalah darah, atau ya bangkai jelas ya, darah, tapi babi. Saya tertarik dua persoalan yang menurut saya sangat krusial saat ini adalah daging babi, ya, atau darah. Walaupun kita paham juga, sangat penting juga terkait dengan masalah bagaimana sistem pemotongannya, apa motivasi kita memotong ternak itu, apakah untuk selain dari Allah, ya, untuk sesaji dan sebagainya. Tapi dalam konteks di sini yang ingin saya sampaikan dengan ketepasan ini adalah bagaimana kita mendalami persoalan babi dan darah ini. Saya kira karena ini sangat-sangat jelas sekali bahwa kita diharamkan untuk mengkonsumsi sebagai sumber gizi dari babi dan derivatifnya, ya, dari produk-produk diversifikasi dari daging.
apakah itu dalam bentuk enzim kah, enzim yang diproduksi oleh pankreas babi misalnya, atau ya organ-organ yang lain yang itu bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Saya kira ini sudah dipahami oleh kita semuanya, itu tidak diharamkan. Baik, terus ya. Kemudian di surat An-Naml, ya, surat 6 ayat 1 katakanlah tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan pada sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali dari hewan yang mati, darah yang mengalir, dan babi gitu ya. Terus next, daging babi karena semua itu kotor atau hewan. Saya kira sama ini. Saya kira misinya sama. Hanya lebih dikonkretkan bahwa babi termasuk ternak yang punya kotor di sini. Ya mungkin juga kita bisa ada konotasi bahwa dibandingkan pada kambing, domba, sapi, babi mungkin dari sisi penampilan eksteriornya, dari habitatnya itu jorok gitu ya, kalau boleh saya katakan seperti itu. Artinya akan memberikan faktor psikologi tersebut. Ya walaupun ini sekali lagi argumen-argumen yang mungkin bisa dibantah, bisa dibantah, tetapi yang jelas bahwa apapun alasannya, bahwa ini adalah merupakan satu perintah dari Allah SWT bahwa kita harus menghindari mengkonsumsi daging babi. Sehingga semua, menurut saya semua bisnis, semua usaha peternakan babi, ya, kalau peternakan babinya itu ditujukan untuk menghasilkan pangan unggul, apakah itu sumber protein, sumber lemak, itu semua kegiatan yang terkait dengan persoalan ini menjadi tidak diizinkan atau haram, ya, prohibit. Ya. Misalnya saya sebagai seorang ahli pakan ingin membuat pakan yang memang untuk kita rancang untuk pada babi. Menurut saya punya keyakinan bahwa itu tidak tetap bagian yang tidak boleh kita lakukan, karena mendukung, mensupport peternakan babi sebagai sumber pangan. Babi diharamkan karena dia sebagai sumber pangan. Satu ketika, tidak tahu ini apakah ini juga masih perlu kita diskusikan. Satu ketika bahwa ada suatu peternakan babi yang tidak ditujukan untuk sebagai sumber pangan. Ya, siapa tahu ada suatu kajian yang saya pernah dengar dan saya punya ada paper di sini, organ tertentu ternyata bisa digunakan untuk sebagai pengganti organ pada tubuh manusia. Tapi sekali lagi, ini masih debatable menurut saya. Kalau kita mampu melakukan usaha peternakan babi, tapi dia tujuan peternakan babi itu tidak sebagai sumber pangan, ya ini masih sekali lagi perlu kita kaji apakah itu diizinkan atau tidak. Tapi ketika babi ini dikembangbiakan atau diternakan, lagi-lagi tujuannya adalah sebagai sumber pangan, saya kira semua kegiatan derivatif dari produk-produk babi menurut saya termasuk yang tidak bisa kita konsumsi. Itu semuanya adalah haram. Next. Oke. Gambar ini menginspirasi, ya. Ternyata ya saya punya pendapat bahwa ketika Al-Quran atau ketika Islam mencoba untuk memberikan satu pemahaman bahwa kita boleh mengkonsumsi daging
kecuali yang jelas-jelas saja adalah babi, darah dan sebagainya. Tetapi kajian-kajian yang terkait dengan masalah pengembangan peternakan babi bukan main. Ya, saya kira termasuk kita cermati di sini, babi ini sampai menghasilkan sekitar 10 anak babi dalam waktu kebuntingan yang sama atau pada kelahiran yang sama. Ini bukan main dari sisi produktivitasnya. Ya. Sehingga sampai-sampai next dikatakan di situ adalah the truth behind the pork we eat. Gitu ya. Saya pahami dari kalimat ini adalah bukti kebenaran bahwa babi ini memberikan kontribusi besar terhadap sumber pangan yang kita makan. Saya kira artikel ini menarik untuk kita kaji. Tapi yang saya pahami bahwa mereka memberikan satu justifikasi bahwa ketika manusia kekurangan gizi, ya perlu dicari alternatif yang memberikan kontribusi pangan yang murah, cepat, produktivitasnya dan sebagainya. Saya kira itu tidak semata tujuannya kesan saja, tapi kita tetap bahwa dalam rangka manusia atau kita sebagai umat Islam mencoba untuk berusaha menyediakan pangan yang berkualitas, pangan unggul yang berkualitas atau protein hewani, pasti harus juga tidak boleh keluar dari apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Next. Ini adalah ujian gitu ya. Ini adalah ujian kita semuanya. Ya. Memang secara ekonomi babi bukan main. Ya. Dan kemudian ini ada gambar yang menarik juga adalah, dan saya dapat di internet, ini adalah produk blood as a food. Gitu ya. Ini adalah produk. Ternyata dari sekian negara mencoba untuk mengembangkan makanan yang itu berasal dari darah yang mengalir, darah segar yang mengalir. Dan ini sekali lagi, ini menurut saya, ini adalah ujian kita. Ujian kita sebagai terutama kami yang ada di peternakan mencoba untuk semaksimal mungkin bersaing dengan bisnis-bisnis yang itu jelas-jelas tidak bisa ditolerir kalau kita merujuk pada Al-Quran. Baik. Ya, saya kira itu. Jadi sekali lagi ini adalah ujian kita semua. Ya. Dan saya kira ini yang menarik di sini bahwa ada 5 alasannya. Tapi ini sekali lagi ini hanya sebagai kajian akademik, ya walaupun tetap bahwa kajian akademik itu karena manusia juga terbatas, tapi kita harus pahami bahwa sami'na wa ta'na, bahwa kita ini tidak boleh mengkonsumsi daging babi dan darah. Terus di sini ada 5 alasan. Silakan next Pak Dewi. Nah, ini. Jadi ada alasan kenapa kita sebagai seorang muslim tidak memakan daging babi dan derivatifnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa ada 5. Yang jelas itu adalah perintah sebagai satu ibadah. Kemudian babi itu ya kotor gitu ya. Artinya habitatnya seperti itu. Konon juga ada yang berpendapat bahwa babi itu si pejantan atau pejantan merasa tidak jelas ketika betinanya ada pejantan yang lain. Saya kira tidak ada dignity di situ. Saya kira ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian human being cannot easily digest pig. Ya, itu saya kira ini kajian-kajian yang perlu kita lakukan untuk sebagai salah satu pembuktian bahwa perintah Allah merupakan satu kebenaran. Pig are useless to human race. Oke. Next, Pak. Sebenarnya ada tayangan yang menarik. Ini saya kira mengulang saja, tapi saya ingin menyampaikan satu ujian yang lain saat ini adalah, mungkin Pak Taufik juga pernah mendengar, adalah bagaimana
orang sudah mengembangkan sintetik daging. Sintetik daging. Artinya apa? Artinya lab dengan in vitronya, dengan petri dish-nya, atau dengan kajiannya sudah berhasil mengambil sel dari domba kah, dari sapi kah, untuk menghasilkan daging sintetik. Ini sudah merupakan satu ujian kita semuanya. Tetapi saya baca di paper yang yang sudah saya siapkan di komputer yang satu ini, tapi karena tidak jalan, dikatakan bahwa ada sekian negara di Amerika yang memban produksi daging sintetik. Ya, next, Pak Taufik. Oke, saya kira ini ya sekali lagi ini kajian yang perlu terus kita dalami. Bahwa ada sekian kekurangan dari babi ini di sini disebutkan bahwa ada kemungkinan kita sebagai kalau kita mengonsumsi diare misalnya, kemudian ada menyebabkan tenggorokan, batuk misalnya, kemudian dilihat dari eksterior atau bentuk babi ini, saya kira sudah memberikan psikologis pada kita, psikologis pada kita, psikis pada kita bahwa menurut saya ya kurang layak untuk kita konsumsi gitu ya. Saya kira itu ya. Dan ini ada simptom of swine influenza, dan ini juga saya kira terus tapi ada ditemukan di mata ada cacing misalnya. Ini saya kira satu temuan yang menarik untuk kita telusuri kajian-kajian ini. Next. Sudah sama? Next. Baik, ya kemudian ini juga satu kajian yang menarik gitu ya, yang terkait dengan bagaimana kenapa Al-Quran melarang kita mengkonsumsi darah segar, ya, darah yang mengalir. Karena saya kira menurut di sini banyak hal-hal madorotnya. Blood has high level iron misalnya, dan ini bisa memberikan kerusakan pada hati dan sebagainya. Blood pressure, artinya tekanan osmotiknya menjadi meningkat. Cause disorder of nerves, saya kira banyak hal yang merugikan. Dan kemudian kita pahami bahwa blood itu adalah sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang tidak baik, gitu ya, sangat mudah. Sehingga saya kira pemotongan sapi, domba, kambing dan sebagainya itu salah satu tujuannya adalah mencoba untuk memaksimalkan keluarnya darah dari tubuh ternak tadi. Next. Oke, saya kira itu yang disampaikan. Jadi sebagai satu summary-nya adalah kesejahteraan umat, ya, kesejahteraan umat atau kebahagiaan umat salah satu lewat usaha ikhtiar kita dalam rangka menyediakan pangan yang kualitas, pangan yang unggul, yaitu baik protein maupun lemak maupun energi, ya, dari ternak-ternak yang halal, ya. Kemudian, tapi yang perlu dicatat adalah kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah disampaikan di dalam surat An-Nahl tadi, misalnya Al-Baqarah 145, yaitu bahwa yang diharamkan untuk kita konsumsi ya hanya bangkai, darah, dan babi, dan ternak-ternak yang dipotong bukan atas dasar kepentingan atau atas dasar lillahi ta'ala, tapi ada niat-niat di luar itu. Dan itu
Itu yang tidak boleh keluar dari aturan tadi. Ya. Ketika kita ingin menggapai kesejahteraan umat, ya, kebahagiaan umat, tidak boleh keluar dari pemerintah. Dan itu adalah harus kita sikapi, itu adalah ujian, tes kita semuanya. Ya, terutama kami yang ada di bidang peternakan dan juga Bapak-bapak yang mungkin sebagai konsumen. Jadi umat di sini kan bisa umat yang konsumen atau produsen. Oke, baik, ini saya kira itu yang satu sih. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bagaimana saat ini peternakan ada tuntutan, ya tadi didasarkan di depan bahwa peternakan adalah menyediakan penyedia pangan unggul dan pekerjaan, ya saya kira itu profesi gitu ya, dan itu perlu dikembangkan profesi di bidang peternakan, apakah dari ahli tata laksana peternakan. Ya kalau definisi dari peternak itu bisa sejak masalah bisnis di level hulu, ya produksi calon-calon bakalan dari ternak misalnya. Nah sekarang juga dikembangkan dari sisi hulu bibit-bibit tidak hanya pada ternaknya saja, tapi bibit pakan, bibit mikrobia yang terlibat langsung dengan ternak itu juga merupakan bisnis di hulu. Ya. Kemudian juga di on farm, saya kira tata laksana kegiatan yang ada di on farm itu merupakan bisnis yang sangat tinggi. Misalnya ada muatan engineering yang sangat tinggi sekali dalam rangka tata laksana pakan atau kandang, manajemen air dan sebagainya. Kemudian di hilir, saya kira persoalan yang menurut saya sangat penting adalah bagaimana kita mampu melakukan tata niaga yang berkeadilan. Pasar, ya saya kira ini penting sekali, sehingga pasar hewan itu menurut saya perlu kita pikirkan pasar hewan yang berkeadilan itu yang bagaimana, yang punya memberikan satu jaminan baik pembeli maupun petani peternak yang menjual ternaknya mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya, sehingga di negara maju, ya di negara maju sistem tata niaga pasar ternak itu sudah dirancang dengan baik, apakah dengan sistem pelelangan dan sebagainya. Dan di Indonesia menurut saya perlu kita lakukan terus. Kemudian yang kedua, saya kira itu potensi ya problematik kita. Ya, potensi saya kira sekali lagi bahwa peternakan itu dimensinya tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada dia itu memberikan kontribusi, memberikan pangan unggul dan juga sebagai pendapatan, dan yang secara makro, secara nasional mau tidak mau ada satu regulasi yang bisa memberikan peningkatan daya saing dari produk peternakan kita. Kenapa? Karena negara-negara maju itu punya daya saing tinggi dari produk-produk ternaknya itu bukan hanya karena dia mampu melakukan efisiensi, tetapi ada subsidi-subsidi pemerintah yang sebenarnya tidak boleh, ya, karena akan merusak harga, tapi mereka lakukan. Tapi yang menarik lagi adalah karena sistem di negara maju dari sisi recordingnya misalnya, ya semua subsidi dari pemerintah itu sangat tepat sasaran, sehingga betul-betul negara maju itu mampu menghasilkan ternak yang dari sisi efisiensi cost-nya sangat bagus sekali, sehingga daya saing harga dari produk-produk peternakan itu sangat tinggi sekali. Kemudian yang berikutnya adalah problem saat ini, saya kira kita diminta untuk menciptakan yang kita sebut dengan green and clean peternakan. Green dalam pengertian lingkungan, clean dalam pengertian bahwa produk-produk peternakan, apakah daging, susu, telur itu bebas dari residu. Dan ini saya kira konsep halal dan thayyib itu
otomatis itu yang targetnya. Ya, saya kira halal sesuai dengan syar'i, thayyib adalah kualitas. Kualitas yang di sini adalah kualitas dari sisi bebas dari residu-residu antibiotik misalnya, hormonal misalnya dan sebagainya. Baik, saya kira ini sampai jam berapa ya Pak Taufik? Ini kurang berapa menit ini? Masih ada waktu berapa menit Pak Taufik? Baik, sekitar 10 menit, Pak. 10 menit ya, saya kira oke, next. Saya kira ini ya, saya kira next Pak Taufik. Nggak habis yang ini. Oh sudah ya? Di file yang lain kelihatannya. Ya, oke, di file yang lain ini sudah habis. Saya kira kalau bisa ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa usaha peternakan di Indonesia yang saya tengarai bahwa Indonesia adalah sangat potensi untuk dikembangkan peternakan. Hanya saja pengembangan usaha peternakan agar daya saing produk-produk peternakan itu mampu bersaing dengan negara-negara tetangga kita, ya apakah itu Australia, New Zealand, ya dan sebagainya itu. Kalau persoalan-persoalan kebijakan teknis, ya itu harus diikuti dengan kebijakan non teknis. Ya. Jadi itu. Ya saya kira next. Ya. Jadi saya beranggapan bahwa peternakan nasional itu sudah harus ada kepedulian dari elit-elit pimpinan tertinggi dari negara kita ini, atau apakah RI1, RI2 dan sebagainya, untuk betul-betul bahwa peternakan ini atau pertanian dalam arti umum itu sebagai prioritas. Ya, next saja. Sehingga menurut hemat saya adalah ya saya punya pemikiran gitu ya, bahwa ketika saya ikut dengan Pak Anton maupun Pak Sus itu selalu ada problematik gitu ya, tentang siapa yang tanggung jawab mengatur harga produk peternakan. Ya, karena produk peternakan nasional itu kan fungsi dari produktivitas, ya, produktivitas yang itu tanggung jawab Kementerian Pertanian. Ya. Jadi Kementerian Pertanian itu kan tugasnya adalah dari sisi menghasilkan satu produk-produk pertanian termasuk peternakan di situ. Tetapi ternyata daya saing produk-produk pertanian, produk peternakan itu tidak hanya cukup menghasilkan produktivitas saja, tetapi juga ada kebijakan-kebijakan yang lain yang mendukung, misalnya kebijakan import ekspor itu juga harus inline dengan pemikiran dengan visi dari Kementerian Pertanian misalnya. Kemudian di waktu yang sama ada Kementerian Perindustrian. Hilir itu saya kira harus juga match dengan kebijakan yang ada di hulu, gitu ya, di on farm misalnya. Itu artinya sehingga saya punya kesimpulan bahwa kabinet ke depan menurut saya kita meniru kabinet yang di Malaysia. Jadi satu menteri itu tanggung jawab dari sejak hulu on farm sampai hilir. Sampai ke kebijakan perdagangannya. Kapan kita harus import, kapan kita ekspor. Ya, terutama import, saya kira. Kita perlu mengatur. Ya, satu contoh kebijakan negara Jepang misalnya, tidak mungkin negara lain berkompetisi untuk memasukkan beras ke Jepang. Karena memang policy negara Jepang memproteksi, ya. Saya kira saya harus mengatakan bahwa itu mereka memproteksi, walaupun mereka mempunyai kebijakan-kebijakan yang lain, tapi pada hakikatnya adalah memproteksi produk-produk dalam negerinya. Sehingga kesimpulannya adalah ke depan menurut hemat saya harus ada kejelasan dari menteri satu dengan yang lain. Sehingga kalau menteri itu punya tanggung jawab dari sejak hulu sampai hilir itu kan jelas. Sehingga dengan kata lain bahwa
kabinet itu dibangun atas dasar komoditas misalnya. Karena jelas sekali ya, tanggung jawabnya. Kalau sekarang ini Kementerian Pertanian memproduksi, ya, tetapi kebijakan import itu ada di perdagangan. Kebijakan dalam rangka menghilirisasi, memprosesing, dan sebagainya itu ada di Kementerian Perindustrian. Ini menurut saya perlu dibenahi. Kecuali kita mampu melakukan koordinasi secara bagus di antara kementerian-kementerian tadi. Kementerian Teknis, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Oke, next. Ya, next saja Pak. Yang jelas kemudian sesuatu yang menarik menurut hemat saya adalah melihat sumber daya alam kita ini dari tanaman, ya, baik tanaman dari pertanian dalam arti umum, di situ ada kehutanan, di situ ada perkebunan, ada tanaman pangan, dan yang lain lagi adalah yang potensi adalah pangan ikan, ya, pangan ikan baik ikan laut maupun ikan tawar. Saya kira ini satu bisnis atau satu lembaga atau satu usaha yang itu harus terintegrasi dengan baik. Ya, ini memang mudah diucapkan, ya, tapi di lapangan sangat-sangat perlu ada wisdom dari semuanya. Sehingga menurut saya peternakan akan menjadi survive, akan punya daya saing tinggi ketika mampu berintegrasi dari peternakan dengan pertanian tanaman pangan, peternakan dengan perkebunan, apakah perkebunan sawit, apakah perkebunan karet, apakah perkebunan yang lainnya, coklat misalnya, atau dengan kehutanan. Ya, saya kira ini penting sekali menurut saya. Ya, saya barusan diajak bicara oleh salah satu teman mencoba untuk menggali potensi petani-petani yang dia punya lahan di kehutanan, tapi kita akan kerjasama dengan peternakan, khususnya pada domba. Saya kira itu Pak Taufik intinya dari slide-slide berikutnya. Next, coba. Saya kira itu ya. Saya kira kita perlu melakukan SWOT analisis tentang lahan kita, ya, lahan lahan yang ada di Indonesia, gitu ya, harus kita wise, dan peternakan salah satunya adalah penting untuk mendapatkan kontribusi lahan. Saya kira petani-petani akan menjadi baik, menjadi efisien kalau dia diberi lahan yang juga cukup baik. Sekarang kan hanya rata-rata petani peternak itu hanya punya kepemilikan antara 0,25, paling tinggi ya 0,5 hektar, secara rata-rata di bawah 0,2. Sehingga perlu ada policy tentang penggunaan lahan ini, dan ini perlu keberanian dari pimpinan-pimpinan kita untuk melakukan penataan tentang lahan yang tersedia. Next. Saya kira kemudian juga tidak kalah pentingnya, saya kira peternakan harus dibangun secara holistik, ya, hulu, on farm, hilir. Ini harus satu policy, gitu ya. Ya, saya kira itu. Jadi misalnya dari hilir, ya, atau sub penunjang. Sub penunjang adalah modal, gitu ya. Saya kira modal ini perlu pemerintah memberikan subsidi yang jelas. Negara-negara tertentu, khususnya pada bidang pertanian, permodalan itu sangat-sangat soft sekali dari sisi beban yang diberikan pada peminjam. Ya. Bahkan ada beberapa negara yang tidak membebani interest atau bunga, gitu ya, saya kira. Kemudian saya kira hilir, saya kira ini penting sekali, ya. Jangan sampai kita berorientasi raw material untuk diekspor, gitu ya. Ya, ini memang tantangan yang berat sekali menurut hemat saya ke depan, atau mungkin saat ini juga memang negara-negara maju maunya dia mendapatkan raw material, ya. Instead
instead of final product. Ya, apakah itu coklat, apakah itu mete, ya, karet dan sebagainya. Ini kita ketinggalan jauh sekali dari sisi hilirisasi tentang produk-produk pertanian dibandingkan dengan Malaysia. Saya kira gitu Pak Taufik. Mohon maaf ini karena ternyata ya ada persoalan tadi sehingga banyak hal yang belum saya edit gitu dari materi yang ingin saya sampaikan. Karena waktu tadi listrik di Jogja kok mati di lokasi saya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Saya kira walau alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kelahiran Pak Jenal dengan paparan materi yang cukup komprehensif ya tadi dari menjelaskan tentang listrik yang halal ya. Ya. Jadi kita jangan jangan berpikir tentang peternakan babi misalnya kan jelas-jelas diharamkan. Walaupun memang babi banyak sekali ya produk-produk turunan ya dari babi selain daging itu kan. Itu harus hati-hati itu banyak sekali. Gelatin buat kosmetik, buat campuran roti biar pelunak ya. Emulsifier itu ya. Lemaknya itu. Lemaknya, belum lagi tulangnya, gelatin ya. Itu macam-macam gitu ya. Pelunak makanan biasanya gitu. Jadi ada puluhan lah gitu kan fungsi dan ratusan gitu ya. Selain misalnya juga kulitnya buat sepatu, buat jaket gitu kan. Kan gitu pertanyaan ini kan kalau buat sepatu buat jaket gimana kan nggak dimakan itu kecuali kerupuk kulit. Ya, juga kalau dalam dunia medis ya hormon itu kan banyak sekali yang punya vaksin ya. Kemarin kan sempat ramai juga beberapa vaksin COVID itu kan ada yang kehalalannya gitu. Walaupun saya sempat tanya waktu itu ada seorang pengusaha Muslim dari Amerika ya, dia pembuat formula obat ya. Waktu itu sempat ramai kasus meningitis ya, vaksin meningitis ya, karena ada komponen enzim dari babi yang dipakai. Saya sempat tanya waktu itu ada sebuah conference di Malaysia ya, saya tanya dia gimana mendapatkan, dia bilang kondisi seperti vaksin meningitis itu kondisi darurat gitu. Jadi kalau ada darurat yang berlaku tadi hukum dibolehkan sampai ada alternatif yang lain gitu ya. Jadi emang ya tadi emang ini ujian ya. Jadi banyak sekali produk-produk dari turunan babi itu yang diolah. Ini jadi challenge buat kita ya, bagaimana memberikan alternatif dari produk emulsifier, gelatin yang termasuk dari enzim dan hormon yang misalnya dari bovin ya, bukan dari bukan dari babi gitu. Kan juga babi itu dalam makanan ada macam-macam istilahnya gitu ya. Bukan hanya pig gitu ya. Jadi di bahasa Inggris itu ada macam-macam misalnya untuk menunjukkan bahwa itu berasal dari babi gitu ya. Nah, kemudian tadi Pak Jana menyebut ya daging babi ini tidak mudah dicerna. Itu gimana penjelasan ilmiahnya? Itu yang menarik itu. Saya belum dapat paper itu aja, tapi mungkin perlu ada belum paham itu kenapa sampai suka dicerna gitu ya. Saya kalau yang saya pahami memang ya tidak tahu juga itu apa terkait atau tidak. Yang jelas struktur dari daging babi itu dekat dengan struktur pada manusia gitu ya. Dari saya tapi apakah itu terkait atau tidak, walau alam saya belum tahu itu tentang itu. Ya menarik juga itu. Tapi itu salah satu paper yang saya baca. Memang juga kalau dalam transplantasi itu yang paling dekat manusia itu dengan babi katanya kan. Kayak jantung ya atau hati ya yang itu ada. Ginjal kadang ada ya seperti itu. Kemarin sempat ada yang gagal itu apa ya? Atau hati mungkin lupa saya. Dari babi katanya memang yang dekat. Jadi memang ada kemiripan struktur gitu ya. Iya.
jaringan atau gitu ya. Nah, di bagian yang kedua tadi sebenarnya sangat menarik itu untuk dikembangkan lebih lanjut diskusi kita ya tentang bagaimana kompleksitas dari tata niaga barangkali ya Pak Janal ya, Iya. ke produk pertanian dan peternakan di kita ini. Juga ada masalahnya kan, misalnya untuk produk pertanian yang dikelola pemerintah secara agak serius mungkin ya beras ya, padi gitu. Kan ada Bulog gitu, ada fungsi Bulog di situ. Nah, walaupun terakhir itu kan Kementerian Pertanian itu menggembar-gemborkan dengan slogan Pajale ya, padi, jagung, dan kedelai ya. Tapi ternyata ini mungkin udah tahun keberapa ya, lebih dari tahun kelima barangkali sejak dicanangkan si program Pajale itu, tapi kita belum mendapatkan informasi yang komprehensif lah tentang ketersediaan dari produk-produknya. Yang jelas memang katanya kita tidak impor beras lagi, tapi beras tertentu ya yang masih diimpor, yang mungkin kayak basmati misalnya buat nasi biryani atau nasi mandi, nasi kebuli ya. Kayaknya masih impor dari India kelihatannya. Atau dari Vietnam, Allah alam itu ya. Tapi tadi menarik ya, Jepang itu memproteksi beras ya Pak Jana, saya juga Ya. dia nggak boleh masuk beras ke Jepang. Memang itu Jepang itu saya kira begitu, dia tidak mungkin ada negara yang masuk karena memang dia memproteksi. Iya. Nah ini dalam kebijakan World Trade gitu ya, kesepakatan. Mereka proteksi dilarang atau gimana ya? Bisa zaman Pak Jana dulu ada itu enggak? Ya, satu contoh begini, kita pernah punya policy pada waktu itu untuk membatasi pelabuhan-pelabuhan yang boleh masuk satu produk-produk dari luar negeri. Karena Amerika dia hanya menyediakan pelabuhan itu mungkin hanya dua pelabuhan saja. Tapi ketika kita ingin membatasi, ya saya kira strateginya membatasi dia dalam kaitannya agar daya saing produk-produk pertanian kita ya terangkat. Gitu ya. Kan per definisi daya saing kan harga dari produk itu yang mau bersaing dengan harga-harga dari luar. Gitu kan. Sehingga ketika kita punya kebijakan pelabuhan tertentu saja, ya hanya di Jakarta saja misalnya ekstrimnya, atau di pulau tertentu saja, itu kan pasti memberikan cost kepada pengekspor dari suatu produk. Itu maunya seperti itu. Nah, kita dianggap itu sebagai proteksi. Ya ternyata negara maju dia membatasi pelabuhan-pelabuhan tertentu. Ya dia berargumennya untuk ketat terhadap penyakit misalnya. Saya kira memang negara maju siap sekali dalam kaitannya untuk mengontrol masuknya produk-produk dari luar ke negara tertentu itu. Karena memang ya fasilitas untuk mendeteksi penyakit, mendeteksi kalau ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan speknya misalnya, itu cepat mudah terdeteksi karena sistem pengontrolnya sudah bagus. Ya kita ketinggalan ya, tapi kita kan inginnya ya mau ke sana, tapi kita ternyata tidak mampu untuk pressure dari negara-negara maju. Kita dianggap bahwa itu memproteksi ya, tapi kan ya memang semuanya itu ada ujungnya adalah memproteksi. Menurut saya loh seperti itu. Walaupun memang dia berdalih ya kita kan menghindari penyakit-penyakit yang kemungkinan dibawa oleh barang-barang yang akan masuk ke suatu negara, ya itu jelas betul. Tapi ketika kita punya policy yang ingin membatasi masuknya produk-produk dari luar kepada suatu pelabuhan tertentu, ya kita tidak mampu untuk mempertahankan itu. Pressure-nya sangat tinggi sekali.
oleh negara-negara maju. Pada waktu itu ya, pada waktu saya dengan Pak Sus, nggak tahu kalau sekarang apakah mampu mencoba untuk membatasi. Karena sekali lagi permainan daya saing satu produk pertanian itu kan ya pasti ada faktor subsidi dari negara tersebut, kemudian juga kebijakan-kebijakan dalam negerinya bagaimana. Seperti tadi, regulasi seperti negara-negara maju tidak mungkin akan produk kita atau final produk dari negara tertentu masuk ke negara yang sudah established tidak mungkin bersaing kalau itu final produk. Apakah karena kebijakan, misalnya tarif, ya beban tarif terhadap import masuk misalnya seperti itu yang kemudian tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang ada di dalam negeri. Tapi kita boleh mengekspor kalau dalam bentuk raw material. Itu yang terjadi seperti itu, Pak Taufik. Ya. Jadi memang harus ada keberanian ya. Ya. Makanya itu harus ya RI 1 zaman dulu Pak Anton gitu. Saya tertarik sekali pada waktu itu. Dia mampu berani pasang badan buat tidak perlu impor beras karena cukup sekali. Sehingga memang ya saya tidak tahu sekali lagi apakah sudah ada pembenahan BPS tentang datanya karena sistem mendapatkan data di lapangan itu apakah sudah bagus sehingga harus berani menggunakan data BPS. Kalau memang cukup ya harus mengatakan bahwa itu cukup misalnya seperti itu. Tapi ini memang data BPS harus juga mencerminkan memotret situasi yang ada di lapangan yang dengan metodologi yang bagus gitu ya saya kira. Ya karena ini juga fungsi dari biaya APBN-nya gitu Pak Taufik tentang masalah ini. Ya dulu tahun berapa ketika saya masih di Kemtan, saya juga termasuk yang tidak sependapat melakukan pendataan sensus dananya APBN-nya APBN pertanian. Saya kira ya tidak bias gitu loh menurut saya. Ya yang melakukan budgetingnya ya saya kira harus dari BPS gitu, supaya betul-betul ada independensi. Ya, ini kecil tapi menurut saya ada pengaruhnya. Kemarin sempat ramai juga tuh kasus berapa sih ketersediaan beras di Bulog? Sempat ramai juga waktu itu mungkin berapa tahun lalu ya. Bulog sendiri faktanya masih seperti itu. Data apa di stok di gudang mereka gitu ketersediaan beras. Ramai juga di media polemiknya gitu ya. Jadi Pak Jana lebih itu harusnya kewenangan BPS ya. Iya, harusnya untuk data yang keberanian BPS untuk confirm bahwa ini benar gitu apa ada, tapi ya setelah dicek ya perlu ada metodologi yang menjamin bahwa itu datanya kuat gitu loh. Karena banyak sekali data yang diperoleh untuk tujuan tertentu. Beberapa swasta juga mengantongi data gitu. Faktanya seperti itu. Pasti mereka juga punya data untuk mengembangkan untuk mengcounter gitu loh. Ada survei pasar dan juga kepentingan bisnis. Nah, kalau menurut Pak Zainal nih, daya kemampuan kita untuk terutama sapi dan domba ya, karena kan kayak untuk Idul Adha gitu ya, dan juga nanti kahan gitu kan, kalau kan domba ya, kan sapi. Tapi Idul Adha kelihatannya orang lebih banyak yang prefer sapi karena nilai 7-nya itu lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan domba gitu kan. Nah, cuman kan bagaimana ketersediaan sapi domba di kita ya? Kan kalau nggak salah sentra-sentranya itu di Indonesia bagian timur ya banyaknya Pak Jenal. Kayak di NTT, NTB mungkin ya, masuk di Surabaya saya kira yang menjadi salah satu sentranya begitu ya. Jawa Barat sendiri kayaknya
sayang sekali gitu, walaupun subur tapi tidak sampai sebagus Indonesia bagian timur. Gimana menurut Pak Zainal itu ya untuk pengembangan ini? Ya, Indonesia Timur itu karena padang penggembalaannya itu sangat banyak di sana. Lahannya masih tersedia dengan banyak. Sehingga efisien sekali itu dalam rangka meningkatkan populasi dengan kos yang relatif lebih rasional. Sehingga saya sebenarnya setuju ketika Dahlan Iskan pada waktu itu menginginkan semua PTPN pertanian itu harus berintegrasi dengan sapi. Itu menurut saya kalau itu berani dan itu semuanya diperintahkan kepada seluruh PTPN untuk berintegrasi dengan peternakan sapi, menurut saya kok selesai gitu menurut saya. Karena lahan perkebunan kita kan besar. Ya misalnya di PTPN 9 yang saya pahami itu banyak perkebunan tehnya, coklatnya, Sawit ya, maksud sawit. Sawit misalnya di luar Jawa itu secara perhitungan jumlah lahan itu sangat memungkinkan sekali untuk bisa melihara sapi gitu ya, domba, yang ruminansia lah. Karena ruminansia kan keberhasilannya sangat ditentukan oleh hijauannya, sumber hijauan. Sehingga pikiran kami dan saya melihat di Brasil misalnya, ya, itu integrasi antara perkebunan dengan peternakan itu sangat bagus sekali. Ya. Dan bisa diatur gitu. Ya, saya pernah di PTPN 9 itu tidak bisa selesai itu untuk mengintegrasikan sapi. Padahal dia butuh fertilizer. Padahal sapi adalah salah satu produk yang bagus adalah kotorannya. Misalnya kotorannya menggantikan urea misalnya 50% saja itu sudah sangat memberikan efisiensi yang sangat tinggi. Belum nanti dagingnya misalnya. Saya kira memang ini harus ada niat secara bagus, secara kuat untuk mengintegrasikan ya, perkebunan ini. Saya ingat dulu itu saya kira kuncinya di situ Pak Taufik. Kita ke mana? Apalagi sawit. Kita ke Bengkulu mana ya yang sawit itu? Ya pernah itu kan, Bengkulu itu kan swasta. Ya, itu swasta malah kan. Swasta dia. Karena pernah kan Pak Taufik ke sana itu. Dan sapinya bisa untuk dual purpose gitu loh. Sebagai sumber daging maupun sebagai sumber transportasi. Untuk ini untuk ya transportasi kan untuk membawa biji-bijinya itu. Ya saya kira ini data ini memang ya sukar tapi kok ya itu salah satunya menurut salah satu kunci untuk bisa, karena tidak mungkin peternakan punya lahan tersendiri gitu ya. Ya sukar untuk mendapat lahan-lahan yang kesuburannya baik untuk peternakan. Mesti ya sayang ya menurut Tomo, tapi harus juga terintegrasi. Ya, maunya saya orang peternakan ya integrasi tetapi berbasis peternakan misalnya. Perkebunan tidak hanya sebagai sambilan tetapi dirancang sejak awal. Sejak awal bagaimana misalnya kalau di sela-sela pohon sawit misalnya itu harus tumbuh rumput ya harus dirancang gitu ya sehingga naungannya tidak terlalu tinggi gitu loh Pak Taufik. Kan rumput juga perlu sinar matahari misalnya. Kalau naungannya itu sangat kental ya pasti tidak mendapatkan sinar matahari. Rumput akan terbatas. Gimana? Rumputnya dianggap gulma. Ya dianggap gulma, disemprot gitu. Pakai herbisida kan disemprot. Ya, itu yang itu saya kira ya harus integrasi antara teman-teman pertanian dengan peternakan atau dengan Pak Taufik dari sisi biologinya untuk
Karena saya lihat, karena kan sekarang harga sawit lagi anjlok ya di petani itu. Jadi ada yang ngamuk-ngamuk di TikTok gitu ya. Dikembangin. Oh, sekarang turun itu ya? Turun itu. Jadi aneh juga gitu ketika minyak itu harganya tinggi, tapi si pabrik itu nggak berani beli Biji. kelapa sawit bijinya itu dari petani. Makanya kolam-kolam ataupun tempat-tempat penyimpanannya udah penuh gitu, nggak bisa ditaruh lagi. Jadi ada aja. Jadi marah-marah ditebangin itu si pohon-pohonnya. Oh ya. Itu yang dia gitu. Ya mungkin kan tadi seperti Pak Jana sebut ya, sebetulnya petani kita kan juga lahannya kan sempit juga ya, mungkin hanya 0,25 hektar ya. Kalau saya mencatat mungkin sekitar 200-an hektar, 200-an meter persegi gitu kalau di Jatinangor itu. Kepemilikan mereka ya rata-rata itu kan hanya sekitar itu, jadi sedikit sekali gitu. Jadi ya tapi tadi integrated itu menjadi salah satu solusi sebetulnya Pak Janan. Ya, integrasi di sini juga perlu dipikirkan integrasi pada level kementerian juga. Karena visi Kemtan dengan visi Kementerian Perindustrian itu berbeda. Yang penting perindustrian kan mengolah saja, tidak memperhatikan bahan bakunya dari petani atau tidak. Yang penting mengolah. Tapi Kemtan kan tidak. Kemtan berhasil ketika petani-petaninya itu kesejahteraannya baik. Saya kira ini perlu ada sinkronisasi visi gitu. Atau ya tadi merger, atau kita perlu dipikirkan bahwa kementerian itu didasarkan pada komoditas, sehingga salah satu komoditas bertanggung jawab dari sejak hulu sampai industri hilirnya, dan policy perdagangannya juga harus satu line gitu. Saya kira itu mungkin, tapi ya tidak tahu didengar atau tidak, walau saya berapa kali selalu mengatakan seperti itu. Karena begini Pak, kalau perdagangan yang di depan kan Kementerian Perdagangan untuk negosiasi misalnya biaya tarif produk tertentu masuk ke Indonesia, kan yang menentukan kan perdagangan, walaupun ya masukan dari kita. Ya. Itulah makanya jadi kan sering jadi kayak tidak sinkron ya. Kan dari Kementerian Perdagangan dan Industri barangkali gitu ya. Iya. Jadi, belum industri. Satu mau swasembada, satu harus impor karena ada marginnya yang dikejar kan untuk impor itu. Baik, ini mungkin tadi saya beri kesempatan pada Bapak Ibu peserta untuk kalau ada yang mau menyampaikan pandangan atau pertanyaan. Menambahkan, Bu Yuce jangan tanya, tapi menambahkan aja. Soal ekonomi, Bu Yuce mau menyampaikan, Bu. Terima kasih Pak Taufik. Ini Pak Zaina, kebetulan punya teman peternak di daerah Sentul gitu. Dia domba sapi. Dari hasil pengalaman dia, dari mungkin bahwa di Indonesia itu tidak mungkin peternakan itu berkembang sustain begitu, karena katanya yang berkembang itu peternakannya penggemukan. Jadi 3 bulan mau Idul Adha atau baru diternakan gitu, sehingga untuk menemukan bibit yang unggul yang memang menjadi unggulan Indonesia itu sendiri itu agak susah gitu, karena dia pada saat 3 bulan ini baru nyari kemana gitu. Jadi tidak ada pembibitan yang bisa menjamin bahwa untuk keberlangsungan usahanya gitu. Nah karena gini, kalau misalnya karena pasar yang belum begitu ini untuk daging di Indonesia juga kebanyakan ya pada saat-saat tertentu aja gitu. Permintaan daging itu meningkat, mau bulan puasa, Idul Adha. Kalau hari biasa itu permintaannya sedikit gitu, sehingga dia pun ngejamin dari mulai bibitnya sampai ke besar tuh agak riskan gitu, resikonya terlalu tinggi gitu. Apa benar itu yang menyebabkan kenapa Indonesia sampai saat ini
bibit unggulnya juga nggak jelas, karena katanya sapi di kita itu cenderung ke sapi pekerja gitu Pak, yang tampak dagingnya sedikit tapi kecil, tulangnya gede-gede yang di Madura itu katanya. Lebih menginikan bisa sapi dari apa, dari Eropa begitu. Selain Iya. pasarnya pun karena dari luar kayak India itu benar-benar kan pengimpor daging, yang karena mereka nggak makan daging sapi gitu, yang sangat menjatuhkan harga daging di dalam negeri itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, kenapa kita tidak berusaha pembibitan itu dari mulai anakan yang masih kecil gitu, sehingga bisa melahirkan spesies-spesies bibit yang mencirikan keunggulan di Indonesia itu sendiri gitu. Itu apa seperti itu Pak? Mungkin Bapak. Ya, memang banyak faktor Bu Eja ini. Pertama memang kita paham bahwa breeding itu pertama adalah harus jangka panjang, dirancang dengan baik jangka panjang, dan juga biaya produksinya tinggi. Sehingga ada pemikiran bahwa peternak yang mengemukan itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Dan itu memang perputaran dananya relatif lebih singkat. Tapi untuk kepentingan breeding, gitu, perlu ada policy bahwa pengemukan dengan breeding itu ada rasio, gitu ya. Artinya ada satu kewajiban dari para petani peternak ini membuat satu rasio, mana misalnya 80-20, 80 untuk pengemukan, 20 untuk breeding misalnya. Itu saya kira wise untuk seperti itu. Atau 60-40. Karena kita tahu breeding itu memang perlu investasi yang tinggi dan perputarannya relatif lebih panjang. Sehingga ada pemikiran seperti itu. Atau pemerintah pernah melakukan satu subsidi khusus untuk yang mau melakukan breeding. Sekali lagi, breeding perlu ada bantuan pemerintah. Ya, dulu pernah ada, yang mudah tahu, saya terus terang ya tidak mengikuti ya. Saya kira mudah-mudahan masih ada bahwa sapi perah atau peternak yang bisa membuktikan bahwa dia melakukan breeding itu akan mendapatkan satu subsidi bunga murahkah, atau bahkan ya saya terus terang pada waktu itu ya tidak usah dikasih bunga misalnya, hanya perlu secara baik, secara profesional jaminan misalnya. Ini penting sekali menurut saya. Petani peternak atau kita sebagai manusia biasa inginnya ya hibah melulu gitu ya, yang tidak ada resiko. Tapi kalau memungkinkan, dulu pernah Kemtan melakukan kebijakan, silahkan petani peternak meminjam dana perbankan, kemudian APBN dari Kemtan digunakan untuk untuk membayar bunga banknya misalnya seperti itu. Itu pernah berjalan pada waktu itu. Hanya kemudian Kementerian Keuangan tidak mengizinkan. Anda kan menteri teknis, bukan menteri keuangan. Saya kira ini nggak tahu sampai ada polemik seperti itu. Tapi yang jelas bahwa breeding perlu ada perhitungan. Kemudian yang berikutnya adalah ya ini satu keprihatinan saya sendiri. Banyak sekali pemotongan ternak hewan betina. Ya, ini lambat laun akan kesukaran kita mendapatkan bibit yang baik. Nah, baik itu sapi, ada beberapa seperti itu, domba, itu memang karena ya memotong itu kan jakal-jakal atau orang yang punya bisnis di daging itu kan tidak memperhatikan bagaimana populasi ke depannya. Kemudian saya kira yang berikutnya adalah recording nasional itu harus kita dengungkan, itu harus dilakukan secara masif, dan itu dipayungi oleh satu produk hukum yang baik, sehingga recording itu menjadi satu keharusan. Dulu pernah saya kira zaman penjajahan
konon ya itu KTP ternak itu jelas jalan dengan baik. Saya kira tidak semudah untuk memindahkan suatu ternak tanpa ada identitas nomor induk nasional. Ini penting sekali. Ketika kita mampu melakukan recording secara baik, ya, dan tersistem dengan baik, dan ada ilmunya mesinnya, itu banyak sekali benefitnya. Benefitnya jelas ternak akan unggul karena dihindari semaksimal mungkin inbreeding. Gitu ya. Kalau sudah recordingnya baik kan kita bisa mengatur jangan sampai ada perkawinan inbreeding, karena inbreeding itu bisa menurunkan mutu genetik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika recordingnya baik secara nasional, subsidi dari pemerintah itu akan mudah dan pasti tepat sasaran. Subsidi baik subsidi langsung maupun subsidi peminjaman misalnya dan sebagainya. Itu saya kira begitu. Pak Waisu. Jadi saya masih tetap optimis bahwa kita perlu breeding. Saya kira teman saya ya dulu masih SPA, sekarang ada di Jember, dia melakukan mix antara bisnis penggemukan, bisnis breeding, ya. Kemudian juga menarik dia sekarang sampai ke hilirisasi, gitu ya. Hilirisasi itu jadi satu kesatuan dalam satu sistem yang terkoordinir dengan baik. Karena di situ terjadi subsidi silang dari kosnya. Ya sampai sekarang dia mengatakan bahwa saya setiap harinya pasti ada domba yang melahirkan. Dan itu ketika kita sudah menjamin bahwa sistem perkawinannya, sistem pejantannya tidak inbreeding, pasti cempenya adalah unggul gitu ya secara genetik, dan itu dicari orang sehingga mereka bisa menjual cempe itu dengan kriteria bahwa ini adalah cempe yang unggul. Apalagi satu ketika disiapkan tentang siapa induknya, dari mana induknya itu pernah melahirkan berapa ekor misalnya, dan siapa pejantannya, dan sebagainya, itu terrekodir dengan baik, itu akan punya nilai harga yang cukup baik. Saya kira banyak faktor yang harus diselesaikan. Ya sementara ini kalau memang seperti ini ya saya setuju bahwa penggemukan relatif lebih menguntungkan. Dan memang kalau yang ideal sekali lagi seorang peternak atau bahkan kelembagaan antara inti plasma itu bekerja sama untuk maju bersama. Jadi petani-petani yang punya lahan terbatas itu menurut saya itu perlu dibantu oleh konglomerat yang berperan sebagai inti. Jadi saya terus terang ingin mengembangkan tentang plasma inti. Plasma itu peternak-peternak kecil. Inti itu adalah ya peternak-peternak besar, sekali lagi yang dia punya akses permodalan, dia punya akses mendapatkan induk yang unggul, dan yang tidak kalah pentingnya adalah punya akses dari sisi pemasaran, baik pemasaran langsung sebagai ternak hidup maupun menghasilkan daging misalnya, atau menghasilkan catering. Ini perlu terintegrasi dengan baik. Sementara ini kan kadang-kadang harga di lapang itu turun ketika musim anak mau sekolah, karena banyak petani yang menjual. Sehingga saya kira perlu ada wise dari konglomerat kita yang mau ya ini memang satu utopi gitu ya, tapi ya itulah kalau kita ingin kesejahteraan umat dalam pengertian yang sebenarnya kan tidak hanya pendekatan semata-mata ekonomi ya. Tapi saya terus terang dalam kaitannya dengan bagaimana breeding itu bisa maju kalau sistem
holistik antara hulu, on farm dan hilir ini menjadi satu kesatuan, ya, apakah oleh satu peternak atau satu kelembagaan yang menggarap dari hulu, on farm dan hilir. Di situ ada subsidi cost yang bisa saling memberi gitu lah. Saya kira itu Ocha ini yang bisa saya sampaikan gitu ya. Ya, di Jember teman kami itu mampu dia melakukan breeding, tapi sementara pada domba. Dia mampu melakukan breeding domba, tapi dari induk-induk yang unggul, tetapi yaitu harus terintegrasi antara penggemukan dengan breeding, dan bahkan sekarang dia masuk ke sistem hilirisasi, ya, apakah catering atau dia ekspor ke Malaysia. Dia pernah ekspor ke Malaysia itu daging ternak-ternak yang siap dipotong. Ya, ini Malaysia sangat kekurangan dan dia punya akses ke sana. Saya kira itu Pak Taufik. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Bu Yuce, ya. Ini informasi Itu menarik juga Pak. tadi tentang padi. Ya, silakan Bu Yuce. Referensi yang saya baca dari petani itu beras yang beredar ke masyarakat luar itu cuma 35% gitu. Sehingga sangat butuh import gitu untuk beras. Tadi yang Pak Topik tanya Bulog adanya berapa sih beras itu gitu. Iya. Nah, dari para petani kita itu cuma 35% tuh Pak yang dilempar ke pasaran gitu. Yang bisa dikonsumsi oleh orang lain selain petani. Untuk beras itu, Bu. Ini informasi aja. Ya, Untuk beras katanya, ya, Pak Jokowi bilang kita udah nggak impor lagi itu beras apa? Istilahnya apa itu apa ini? Mati gitu. Ya nggak tahu dalam realitanya. Nah itulah Pak, nanti mungkin datanya harus itu dari Menteri Koperasi yang ini bahwa dari kenapa kita masih tetap impor karena beras yang diperoleh yang dihasilkan oleh masyarakat itu hanya 35% yang dilempar ke pasaran, kebanyakan ya digunakan lagi sendiri atau dengan keluarganya, sehingga yang mereka yang tidak punya akses untuk nanam beras itu ya untuk mengurangi kekurangan itu ya kita impor gitu. Itu mungkin tadi yang kalau yang saya ini Pak Jaina nyambung lagi nih. Sekarang tuh justru berkembang sewa kandang ya Pak ya. Iya, iya. Iya, penggemukan itu sewa kandang. Jadi dia nitipkan karena teman saya itu kebanyakan dititipin selama 3 bulan itu harus sampai beratnya sekian gitu, seperti itu ya Pak ya. Sapi atau domba itu? Sapi itu. Oh, iya. Sapi. Misalnya pada umur nanti acara yang dia butuhkan harus sudah 800 kg atau apa gitu. Sempat katanya sampai sapinya karena suruh sampai 1 ton itu patah kakinya karena mungkin terlalu berat. Iya. Gitu sih. Itu penggemukan tapi ya. Iya, penggemukan gitu. Emang kesulitannya bagi dia tuh ya itu tadi untuk menurut dia juga kalau misalnya peternakan untuk saat ini dengan kondisi yang ada dari mulai breeding sampai hilirisasi itu harus menjadi satu kesatuan. Baru kerasa katanya ada pendapatan. Kalau dipotong hanya beternak jual ininya aja ini itu masih jauh katanya untuk bisa memperoleh. Ya itu aja Pak. Terima kasih tadi Pak. Ya, memang negara tetangga kita itu karena dia sudah sangat besar penggemukanya, breedingnya, ya Indonesia itu ditargetkan sebagai pasar. Yang ini tampaknya harus cermat kita ini tentang. Ya walaupun mungkin Australia maksudnya. Ya, Australia, New Zealand, bahkan negara yang jauh dan di sana itu saya pernah. Di Kanada misalnya, dia ingin sekali itu memasukkan ternak-ternak dia ke Indonesia. Karena pasar yang sangat besar. Itu tapi yang masuk malah dari India ya? Nah, India ini banyak. karena lebih murah, Pak, lebih murah.
Lebih murah karena Makanya PMK masuk kemudian Nah, ada gitu kan. kemudian seperti itu. Ini juga bingung juga ya. Iya, Pak. Ada yang bilang ini gara-gara impor dari India nih, lu PMK. Padahal kan Indonesia udah bebas PMK kan beberapa tahun yang lalu. Iya. Ya memang pada waktu itu ada kebijakan itu. Sekarang boleh impor, tapi atas dasar bukan country base gitu ya, tapi zona base. Karena terutama Brazil kan besar itu, sehingga bisa enggak itu. Saya kira enggak tahu sekarang itu apakah tetap country base atau bahkan sudah tidak ada lagi gitu, sehingga timbul pemikiran timbul ada PMK ini. Dulu kan memang bebas dan ketat kita sebenarnya. Dulu zaman Pak Menteri Pak Anton itu kita ingin melakukan impor tapi atas dasar zona B karena bukan country base. Karena ada beberapa lokasi yang memang sudah bebas dan itu bisa menggunakan data dari ini Federasi Penyakit Dunia gitu. Itu Pak Taufik. Ya. Baik, terima kasih Pak Jenal, masih tadi. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada satu saya masih ingin Pak Padil dengar Pak Padil dari UNRI nih. Assalamualaikum Pak Padil. Bisa open mic nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam. Ya, dengar. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, bagaimana kondisi di Riau, peternakan? Ya, alhamdulillah Riau cukup baik, tapi ada titik-titik api nih di Riau. Jadi mulai lagi setelah COVID agak reda, asapnya muncul lagi gitu. Jadi 2 tahun kemarin itu kan tidak ada asap ya, tidak ada kebakaran gitu. Tapi sekarang sudah ada titik-titik api lagi tuh di hutan-hutan yang ada di Riau gitu. Ya, kayaknya bersambung ke asap lagi nih dari COVID gitu ya. Ya mohon doanya aja mungkin supaya ini tidak merambat kemana-mana ya. Mudah-mudahan memang ada di mana-mana naik ya suhu. Iya, panas, cukup panas di Riau, cukup panas. Kemudian sebenarnya kadang-kadang orang itu kan petani-petani atau pekerja atau orang yang lewat itu melempar puntung rokoknya aja sudah bisa terbakar ya. Bisa terbakar karena kan kondisi kayak gini kering gitu ya. Kering ya. Nah, kering, kemudian lahannya itu kan rata-rata gambut gitu. Nah, sehingga kan kalau gambut yang kering itu kan lama ya, dia masuk apinya kan ke dalam gitu ya. Terbakarnya di dalam gitu, sehingga membara gitu ya. Membara asap yang keluar gitu ya. Jadi seperti itu. Biasanya api dalam sekam ya. Ya, api dalam sekam gitu. Ya kondisinya seperti itu Pak Taufik di Riau. Ya tadi mungkin Pak Zena tadi sampaikan misalnya kalau di Riau itu kan banyak sawit ya. Saya kalau bisa diintegrasikan dengan peternakan sapi gitu kan. Sapi bisa memikul atau mendorong menarik gerobak ya untuk hasil panen ini tandan sawit gitu ya. Iya. Di beberapa tempat di Riau, terutama di Pekanbarunya itu yang tidak jauh lah dari Pekanbaru gitu ya, di daerah Pasir Pengarayan itu sudah diterapkan itu Pak Taufik. Terintegrasinya antara sapi dan sawit itu sudah diterapkan. Jadi pupuk kompos ya dari kotoran-kotoran sapi itu dikembalikan lagi ke kebun gitu ya. Nah kemudian rata-rata sih di situ penggemukan. Tapi sapinya tidak dilepas ya Pak ya? Dilepas di dalam itu aja, di dalam lahan sawit yang luas, sangat luas itu. Oh dilepas juga, ya bagus itu sebenarnya. Iya. Jadi penggembalaan itu. Iya. Tapi sawit yang diinikan kan sudah sawit besar-besar itu Pak. Iya. Bukan sawit kecil ya, kalau saya kan belum diinikan dengan sapi gitu, karena kan khawatir juga rusak ya. Nah, jadi sudah sapi-sapi sawit-sawit besar itu bahkan
di suatu tempat itu ada satu desa namanya di daerah Pasir Pengarean itu memang memproduksi sapi-sapi korban di situ di perkebunan sawit itu. Nah, itu luar biasa beratnya itu tidak akan kurang dari 110, 120 sampai 150 kilo gitu. Ya, karena hijauannya kan melimpah di situ. Ya, di samping itu juga ininya diolah jadi fermentasi, Pak, fermentasi apa namanya? Bungkil-bungkilnya itu ya. Bungkil, kemudian daun-daunnya itu, daun sawit itu pelepah-pelepahnya itu. Ya, pelepah. Jadi kan pada saat panen itu mereka kan paling tidak menurunkan 4-5 pelepah sawit ya pada saat panen ya. Nah, jadi satu batang sawit itu ada 4, katakanlah 4 aja rata-rata gitu diturunkan, kali 1 hektar itu sekitar 120 ya batang gitu kan. Jadi kan sudah sekitar 200-an lebih pelepah. Nah, mereka punya ratusan hektar, Pak. Dan itu sangat potensi untuk difermentasi kah, berarti dipotong, dicopper itu saya kira menarik. Iya, diciper ya. Tapi mereka rata-rata difermentasi sih, Pak, itunya. Iya, saya kira bagus itu karena untuk meningkatkan volatilitas. Ya, di samping itu untuk mengatasi pada saat nanti kekurangan pakan sih sebenarnya mereka juga. Oh gitu. Disimpan gitu ya. Iya, disimpan. Jadi sudah beberapa tempat itu sebenarnya sudah melakukan terintegrasi kayak gitu. Oh, baik. Gitu mungkin Pak Taufik. Terima kasih Pak Badi. Makasih Pak Taufik. Atas masukan tambahannya nih Pak Badi. Menarik kali ya, jadi fermentasi dari daun-daun kelapa sawit ya. Itu. Iya. Wah ya. Pak Jena, sebelum kita tutup mungkin ada closing remark, pernyataan kesimpulan atau akhir gitu. Silakan Pak Jena. Baik Pak Taufik, saya kira memang untuk menghasilkan kesejahteraan umat yang dimensinya tidak hanya sekedar ekonomi, juga ada dimensi moral, spiritual, dan sebagainya itu apapun pemberdayaannya, produk-produk pemberdayaan apapun, saya kira salah satunya lah bidang peternakan memang ya mau tidak mau umat itu yang mungkin umat yang sebagai produser bisa sebagai konsumer juga investor dan sebagainya itu memang perlu duduk bersama untuk memberikan membuat usaha peternakan itu menjadi kondusif ya. Saya kira begitu sehingga ke depan menurut hemat saya mimpi saya adalah satu ketika kita akan membuat satu peternakan holistik yang di situ ada hulu, ada on farm, dan ada RPH-nya, dan ada depot-depot dagingnya yang itu sangat berkualitas menurut saya. Berkualitas dari sisi syar'i maupun dari kualitas dari toyib, yang bebas, yang tadi saya katakan bahwa clean, ya, dan kemudian juga green peternakan, green dalam pengertian lingkungan baik, sustain, clean karena memang tidak mengandung residu-residu antibiotika atau obat-obat yang lain dan sebagainya. Saya kira gitu, ya mudah-mudahan ini semuanya bagian dari upaya kita sebagai umat Islam yang memang punya tanggung jawab besar terkait dengan ketersediaan pangan halal dan thayyib. Itu Pak Taufik, mohon maaf kalau kurang komunikasi. Ini memang kompleks ya permasalahannya ya. Apa yang kita hadapi ya. Kita belum bicara pasca panen secara ini nih. Mungkin nanti misalnya daging korban itu kalau di Saudi itu kan dari jamaah haji yang sekian juta itu, wah itu kalau dimakan gitu aja kan nggak akan kemakan gitu oleh penduduk gitu kan. Jadi harus diawetkan ya Pak dalam kornet, kaleng gitu ya, atau bikin dendeng, rendang, abon, gitu ya. Itu kan udah proses yang kompleks ya, dan tapi memang umat ini masih nggak tahu lah, saya kira masih itu tantangan ke depan ya yang harus disiapkan gitu. Jadi memang tadi
hulu ke hilir, on farm off farm gitu kan, sehingga kita bisa memakmurkan, mensejahterakan umat. Terima kasih Pak Zainal dan Ya, Bapak Ibu Pak Yakum. sekalian yang mengikuti diskusi kita pada malam ini sangat menarik ya. Makanya waktunya juga agak lewat ini. Tapi alhamdulillah kita bisa berdiskusi dengan banyak sekali yang kita bisa bincangkan dan mungkin menjadi bagian pemikiran kita ke depan apa yang harus kita lakukan. Saya kembalikan kepada pembawa acara nih Sabata untuk take over dan untuk menutup acara gitu dari saya. Terima kasih. Silakan Sabata. Masih di mute ya? Sabata masih di mute? Mungkin internetnya bermasalah ya. Oke. Silakan Sabata. Internetnya bermasalah mungkin. Alhamdulillah. Sudah di tes. Oh iya. Ya udah kedengaran. Alhamdulillah. Tes 1, 2, 3. Ya, langsung ditutup aja. Oke. Baik, alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian acara dalam kajian pada malam ini. Topiknya sangat menarik tentang potensi peternakan sebagai suatu hal yang dapat bermanfaat bagi umat manusia, dalam hal ini umat Islam khususnya ya kelak. Materinya sangat luar biasa yang disampaikan oleh Profesor Zainal Bahrudin. Kemudian karena sudah hampir pukul setengah 10, acara kajian ini akan diakhirin. Saya sebagai pembawa acara atas segala kesalahan, perbuatan, dan perkataan mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Zainal, Pak Taufik, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Pak Taufik. Terima kasih Pak Bapak Ibu Zainal. sekalian. Sampai ketemu lagi. Pak Fadil. Ya. Terima kasih Prof Zainal, Prof. Sama-sama Pak. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.